Tok, selamat datang di Blitar Talk. Oke, Blitar Talk kali ini kedatangan orang yang dulu itu sebenarnya aktif di advertising gitu. Tapi tiba-tiba mencari sensasi untuk menjadi kepala desa itu. Nah, apa ini kita terus apa sih sebenarnya yang dicari untuk menjadi kepala desa ini? Nah, di samping kiri saya sudah ada Pak Eko Haryadi, Kepala Desa Minggir-Sari. Nah, Pak Eko. Sehat? Semangat selalu. Pemuda-pemuda di depan ngumpul semua ini. Pak Eko ini kawan lama saya. Sekitar ya kita kenal udah lama Pak Eko ya. Ya udah lama kita sering ngopi bareng di Papringan, bahkan kita nyaris subuh lah kalau bilang ya. Kita sering nongkrong di Papringan, tempatnya enak, ini ada di pinggiran sungai tempat ngisis Berantas, adem banget. Kalau misalkan cuaca di Blitar ini lagi panas itu ngisis di Papringan ya, di Desa Minggir-Sari ini enak banget. Nah, Pak Eko ini kan dulu kerjanya di advertising kan? Betul. Di advertising, konsultan juga gitu. Bisa dikatakan seperti itu, bisa. Kan enak tuh Pak Eko, jadi konsultan itu banyak cewek-ceweknya gitu. Kok milih main EO juga enak. Oh iya kan, di EO juga cantik-cantik. Iya. Nah ini kok memilih mengotakkan diri di kepala desa ini kenapa gitu loh? Apa sih yang dicarian gitu kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam bantu semuanya. Terima kasih Mas Robi. Ini sosok pemuda yang energik dan pastinya kita harus membangun circle seperti ini Mas Robi. Oke. Nama saya Eko Haryadi dan alhamdulillah saya dipercaya oleh sedulur Minggir-Sari menjadi kepala desa Minggir-Sari. Tepatnya dipelantikan di akhir Desember 2019. Berarti sudah alhamdulillah berjalan 4 tahun. 4 tahun. Jadi waktu itu terkenal dengan kepala desa pandemi. Oh iya, kurang 2 tahun lagi. Iya kan? Maunya ikut 9 tahun kayaknya. Ini yang lagi asik ini kan itu ya. Lagi asik. Iya, Mas Robin. Jadi kenalkan seperti itu. Alhamdulillah saya mempunyai anak 3, istri 1. Nggak nambah lagi. Janganlah. Bahaya. Walaupun yang mendoakan banyak ya kan. Bahaya tapi ya. Perkuat pusat, tambah jaringan. Jadi kalau saya itu asli dari Kota Blitar, Karangsari. Istri saya depannya PPP Sentul, jadi kita semuanya kota. Dan waktu itu kami ke Desa Minggir-Sari tepatnya di bulan Februari akhir 2012. Waktu itu anak pertama saya masih berumur 5 bulan waktu itu. Pindah ke Minggir-Sari. Iya, dan kontrak. Hijrah berarti ya? Iya, hijrah. Hijrah kok ke desa ini? Biasanya kan kalau kita hijrah itu kan ke kota kan gitu. Iya. Dari desa ke kota kan gitu. Makanya kadang-kadang kita itu berpikir ya, rasa bisa mengalahkan logika seperti ini. Kita nggak tahu kok kenapa kita tiba-tiba ke Minggir-Sari. Padahal waktu dulu itu saya mencari kontrak di mana-mana. Mulai di kota juga, ya kan. Kemudian di daerah Ngrobyo Sembaringan, kok jeleketek. Jeleketek itu dia. Iya, jeleketek itu ya bahasa Blitar lah ya. Nek Minggir-Sari, nggak tahu ini kita ya. Dan alhamdulillah waktu saya ngontrak, waktu itu dulu saya di Mayangkara Group, tepatnya di Jos Tulungagung. Saya waktu itu handle di eventnya. Dari perjalanan event-event itu, kemudian saya resign di 2011. 2011. Ya. Kemudian ketika saya di Desa Minggir-Sari di 2012, ini saya sudah berdiri sendiri ya, berdikari ya, dengan saya menjalankan event sama advertising. Setelah saya di Minggir-Sari itu saya merasakan sesuatu yang luar biasa, yaitu rezeki dari Sang Pencipta kita. Rezeki itu luar biasa. Saya sampai heran. Koyong ini yo, Minggir-Sari. Malamnya saya merenung. Aku manggon Minggir-Sari iki karo Gusti Allah diwehi rezeki sing kaya ngene iki. Rezekinya seperti apa sih? Rezekinya sampai dikatakan luar biasa itu nambah anak, nambah istri atau nambah apa ini rezekinya? Yang jelas dari pekerjaan yang saya rintis dengan kita mandiri itu, ini pekerjaan dari pertanian rubrikan itu luar biasa. Waktu itu saya mengerjakan di Kupang juga, di Jatim Balinus. Wah, ini saya merenung malam. Saya di Minggir-Sari bersama keluarga ini rezeki luar biasa. Berarti saya harus bisa apa untuk Minggir-Sari? Ya. Nah, di tanah yang dipijak. Iya.
Karena percaya nggak percaya ketika kita berpijak di suatu tempat itu pasti ada barokahnya. Ya, benar. Boso Jawa niki awake dhewe nunut kamulyan ning desa memang. Berarti kalau berpijak di sini menurut kamulyan di sini. Yes, betul. Dan saya saat ini nunut kamulyan yang ini Persada. Loh iya kan? Iya. Loh, ini logika loh ini. Sama, saya juga ini. Logika. Teman-temannya depan ini Ketika kita sama juga sebenarnya nunut kamulyan di suatu tempat untuk mengais rezeki kah, untuk kita mendapatkan banyak teman kah, berarti kita harus berbuat apa? ya. Nah, ini yang menjadi apa ya? Menjadi pemikiran saya waktu itu Mas Robi. Dan karena saya orang baru ya. Ya. Orang baru, kemudian waktu itu saya diajak gabung ke salah satu organisasi kemasyarakatan yang ada di Minggarisari, namanya Organisasi Sosial Budi Luhur. Itu organisasi ini mati suri waktu itu. Yang bergerak di bidang budaya. Di bidang kemasyarakatan. Kemasyarakatan. Oke. Saya diajak di situ. Oh, kalau wong anyar kayak gitu dijak nih. Oke, saya diajak. Waktu itu kita mengkonsep Agustusan. Wah, asik Agustusan. Jadi pemudanya Minggarisari gitu kan ya. Agustusan, aku gawe rambut wig, ya kan? Terus kemudian jaket kulit, aku main sulap Mas Robi. Wow, asik. Belajarnya di mana? Ada deh. Dari situlah, kemudian dulur-dulur pemuda dari Minggarisari itu akhirnya muncul semangat, alhamdulillah waktu itu. Kemudian organisasi kita bangunkan lagi, yang namanya organisasi sosial dulu kita bangunkan. Kemudian kita ada forum-forum. Ketika di satu forum, saya bilang, organisasi iki lek megur arisan lumpuhan nggak bakalan terkenal. Oke, benar. Jadi kita harus mempunyai suatu gebrakan, event kah apa dan sebagainya. Alhamdulillah waktu itu kemudian kita memunculkan beberapa event. Salah satunya yang waktu semisal ADW handphone viral. Minggarisari waktu itu 2014 mungkin sudah viral dengan kita memasang lampion. Satu dusun. Itu waktu bulan puasa. Jadi satu dusun lampion semuanya. Pasang lampion. Meriah ya? Iya, waktu itu. Kayak ininya apa? Tahun barunya Cina gitu ya. Dan dulu belum ada di Blitar lampu-lampu yang pecut itu belum ada, kita lampion. Saya mencari sponsor waktu itu dengan beberapa klien saya yang ada di Blitar. Cari sponsor untuk door prize-nya dan sebagainya. Alhamdulillah. Dari event-event itu organisasi Budi Luhur, alhamdulillah. Kemudian kita membuat suatu konsep yang namanya saldo. Saldo itu sayo ambangun lingkungan DWYO. Itu jimpitan sebenarnya. Oh. Kalau jimpitan itu kan beras sebenarnya. Ya kan? Kalau tapi sekarang ini di pandemi musim juga nih. Itu 2014-an kita bangun. Jadi perharinya itu warga itu per rumah itu Rp500. Berjalannya waktu ternyata ada yang 10.000 dan sebagainya. Akhirnya muncullah tabungan di situ. Tabungan per warga itu per bulan ada yang di situ terkumpul tabungan ada yang 3 juta. Ini benar, ini nyata. Bisa dicek langsung ke dusun kami. Dan dia pengambilannya setiap mau lebaran. Keren kan? Ini kalau misalkan orang yang nih, misalkan saya nih, aku berada di Minggarisari, oke. Jimpitan kan misalkan per hari taruhlah 500 betul. Gitu. Nah, ini kalau misalkan ada orang nih yang taruhlah per hari 10.000. Ini gimana untuk itu nanti kita total di akhir bulan. Oh, jadi dihitung nih. Yes, betul. Per rumah itu dapatnya berapa? Betul. Ketika per rumah ternyata dapatnya itu 50.000. Berarti 30.000 untuk saldo. Untuk kemasyarakatan ya. Ini untuk apa itu untuk orang yang keseripahan meninggal dunia, untuk lampu lingkungan dan sebagainya. Jadi sisanya untuk tabungan. Ini sudah berjalan mulai dari 2014. Berarti masing-masing warga ini tabungannya nggak sama nih? Nggak sama. Ini konsep-konsep yang kami terapkan sampai saat ini. Kemudian kita entertain dan sebagainya, dan alhamdulillah dari itulah sedulur Minggarisari, warga Minggarisari itu kemudian muncul suara, kayak lo wong anyar lo, kon magang, kon maju kades, ya kan? Kira-kira ini di bujui apa diapusi apa? Dan waktu itu ketika ada suara selentingan saya ngono kuwi mang Mas Robi, istri saya nggak setuju. Iya. Istri saya nggak setuju, sama sekali nggak setuju. Alasan nggak setuju kan enak tuh di kades. Sampai ngene bojoku. Iya, kancaku iki pengen dari kades gak keturusan. Sampai ngene. Bojoku pengen ngene Mas Robi. Ya. Dadio RT enggak tak restui. Sampai ngono Mas Robi. Betul itu. Alasannya lah apa? Nggak tahu. Kemudian berjalannya waktu, bla bla bla, mendekati yang Pilkades yang 2019 ya. Itu kalau nggak salah di tahun 2018an istri saya ngajak ngobrol, ya ayah lek nderek Pilkades nyata ayah apa? Yang ibadah, ayo Bismillah kita jalanin. Artinya begini,
Karena kita ini suami istri, tanpa restu dari istri, kita akan melakukan hal ini akan berbenturan terus. Ya, benar. Ya kan? Ketika istri merestui, ya alhamdulillah kita nyaman. Ya. Mulai bengi yo nyaman. Iya. Bener. Iya nggak? Seperti kita biasa. Katakanlah kita nggak dapat restu dari istri nih. Iya. Ya toh? Mulai bengi. Was Handphone segini ya. Apa mana? Lagi kirimi video anaknya, panik. Dari itulah akhirnya saya kemudian ketika istri merestui, saya bilang ke dulur-dulur kita, bahasa kita sedulur. Jadi sedulur Minggir Sari. Jadi waktu itu di 2018 sudah kita branding yang namanya sedulur Minggir Sari. Dan kita apakah kita membentuk tim sukses? Bukan, tapi tim kreatif sedulur Minggir Sari. Kalau kita bicarakan tim kreatif berarti siapa? Semua sedulur Minggir Sari menjadi tim kreatif. Nah, ini pola-pola. Jadi ngomongin ini strategi marketing. Catat ya, nanti para calon kades ini dapat strategi marketing dari Pak Eko ini. Ini konsep branding ini. Ini konsep branding, ya kan? Sesuatu ini harus kita branding. Benar. Kita poles semenarik mungkin sehingga dari warga, dari masyarakat ini akhirnya penasaran dengan cara-cara kita. Dan alhamdulillah untuk perjuangan kita menuju Pilkades ini alhamdulillah kami bermain aman banget. Aman banget ya. Aman banget. Artinya apa? Ketika kita bermain aman banget dari hati kita, ini kita akan enjoy juga di dalam menjalani tugas kita sebagai abdi masyarakat. Ya. Nggak, aku masih penasaran. Saat itu loncakan berpikir istri yang seperti apa sehingga Pak Eko ini direstui gitu lah. Saya nggak tahu. Sampai sekarang belum terjawab. Dulunya nggak setuju kok tiba-tiba setuju. Yo. Sekarang menikmati. Hidayahnya Gusti Allah. Hidayahnya Gusti Allah. Sekarang menikmati nggak? Ya sekarang ini menjadi tantangan kita. Jadi Ibu PKK, Ketua PKK. Dan ketika kita berjalan saat ini Mas Robi, memang yang namanya kepala desa dan ketua PKK ini harus berjalan bareng. Berjalan bareng. Motivasi Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno. Wanita, laki-laki dan perempuan ini diibaratkan sayapnya seekor burung. Oke. Ya kan? Ya. Jika sayap burung ini sama-sama kuatnya, akan terbanglah burung tersebut. Tapi sebaliknya, jika sayap satunya, ya ini bagian dari motivasi. Kalau sayapnya banyak, wah ini mengarahnya ke hal yang aneh-aneh ini, Halnya terus aku apa be pawaan ono kuwi kan. Ya enggak, bertanya aja. Dan yang jelas gini Mas Robi. Menjadi kepala desa ini menurut saya di dalam batin saya ini muncul kenyamanan yang tersendiri. Oke. Dibandingkan dulu pekerjaan sebelumnya. Betul. Dibandingkan dulu. Saya advertising, saya itu sampai ke Papua, ke Merauke, Jayapura, Manokwari, Ambon, Palopo dan sebagainya. Naik pesawat itu wis ibarat tapi ini tegang gitu ternyata. Tegang. Karena kita diuber-uber oleh perusahaan ya. Kalau sekarang diuber-uber masyarakat. Dan ternyata beda ya. Ternyata beda. Artinya gini, waktu itu saya bekerja dengan pekerjaan saya hanya berapa tim ya? Mungkin paling banyak 20 orang. Tapi sekarang ini saya dengan tim yang banyak, dengan masyarakat atau sedulur Minggir Sari ini, kita akan memunculkan hal yang positif, pemberdayaan yang tujuannya bisa dinikmati orang banyak. Dan ternyata ini kenyamanan. Ini kenyamanan. Bener. Dulu saya itu kalau rokok saya mahal Mas Robi. Sekarang linting. Itu tadi rokoknya masih mahal juga. Pas. Loh, Mas Robi ngerti deh, biasanya aku ngelinting ya kan. Oh iya, artinya apa? Aku pernah menikmati lintingannya. Artinya kepala desa ini bukan sebagai pekerjaan, ya kan? Tapi kita munculkan dari hati kita sebagai pengabdian. Kalau kita pekerjaan nggak ketemu. Bayarannya 3 becek entek. Bener nggak? Becek. Bener nggak? Bener nggak? Bener. Kemudian jagongan, rokokan dan sebagainya. Bener. Ini
Ini bener nih. Saya yakin teman-teman kepala desa yang lainnya juga sama hal ini. Ya. Makanya, ayo ADD ini diundak nih terus. Ternyata kalau ADD-nya naik, relevansi dengan ini enggak gitu ya. Jadi coba gini ya. Ini malah blend rekon api. Kita gini, Blitar Tengah, Blitar Utara, Blitar Selatan ya. Blitar Selatan itu bengkoknya apa sih? Bengkoknya pelatasan lah ya. Oke ya. Pelatasan. Di Minggir Sari, saya bicara Minggir Sari. Bengkok di Minggir Sari itu kepala desa itu Limang Bau. Limang Bau itu sekitar 2.500 ru. 2.500 berapa hektar? 4 hektaran. 4 hektaran, lebih. Jadi 1 hektarnya kan 700 kan. Itu sekitar 4 hektaran. Sekali panen makan 3 tahun nggak habis yuk. Oh iya, kan kita sewakan. Oh iya. Jangan kita sewakan, kadang disewa warga. Disewa warga kita uangkan kurang lebih di angka 90 jutaan per tahun. Per tahun, belum siltapnya. Nah, kita membayangkan teman-teman kita yang ada di selatan sebenarnya. Iya. Iya kan? Gitu loh. Bener. Ini harus ada perhatian. Iya. Karena operasional ini juga sama kan, kalau ngomong operasional kepala desa dimanapun, utara, selatan, barat, timur kan sama. saiki becek lho Mas Robi, minim piro? Kepala desa kalau nggak 100 ya nggak pantes. 150 yo. Itu. Dan CJD Somocoro, enek sing desa kuwi apa iki anu apa ngene kon becek. Ini curhatan-curhatan ya. Benar. Jadi yang namanya kepala desa yang lainnya curhatnya sama. Kita yang namanya kepala desa nggak bisa kita apple to apple, nggak bisa. Ya. Kita harus melihat kearifan lokal masing-masing. Dan di dalam membangun suatu desa, kita memang harus mengacu ke kearifan lokal juga. Kan gitu kan? Ya. Kita nggak bisa. Minggir Sari kita samakan dengan Trogo, dengan Serang, dengan Ngatik, nggak bisa. Ya. Kearifan lokalnya beda-beda. Kalau saya bicara di Minggir Sari, pola yang kami terapkan saat ini apa? Bagaimana kita bisa membangunkan yang namanya kearifan lokal? Ya. Bagaimana kita membangunkan yang namanya sejarah yang kita kemas menjadi suatu branding namanya ekonomi kreatif. Nah ini ngomong soal ekonomi kreatif ini sebenarnya apa nih yang pengen dibangun dari sosok Pak Eko untuk Desa Minggir Sari itu seperti apa kan gitu kan? Okay. Nah nanti kira-kira masyarakat itu bisa merasakan apa kan gitu kan? Nah, betul. Jangan sampai orang kota datang ke Minggir Sari ternyata nggak membawa perubahan. Ya. Tidak membawa impact yang luar biasa kan gitu kan? Betul. Jadi ekonomi kreatif ini, Mas Robi, kalau di Minggir Sari kita mengacu kepada kearifan lokal kita. Kearifan lokal kita itu dari SDM, dari SDA. Bagaimana sumber daya manusia, kemudian sumber daya alam ini kita gabungkan untuk mewujudkan sesuatu yang namanya Mahakaya Desa. Itu tujuan kita. Berdikari. Betul, itu nantinya seperti itu. Jadi ekonomi kreatif ini konsep kita di komunitas. Kita memotivasi di komunitas-komunitas dulu. Contoh nih, di Minggir Sari ada yang namanya bengkel tani. Di mana bengkel tani ini sekarang mewadahi pertanian alami. Pertanian alami tanpa kita beli pupuk dari pabrik. Wah ini kalau pertanian alami tanpa membeli pupuk dari pabrik kayaknya bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Tapi kan pemerintah ingin kita mandiri. Kayaknya. Setelah ngopi sih, seru kali gitu. Kayaknya sih. Iya kan? Loh, kan kita masyarakat, ini kan kita dituntut untuk kreatif. Benar. Iya kan? Bagaimana kita desa ini bisa benar-benar berdikari? Kembali lagi kalau kita membicarakan ekonomi berdikari, ini gagasan dari Presiden pertama Republik Indonesia. Yeah. Saya membaca beberapa literatur terkait itu. Berdiri di atas kaki sendiri. Artinya di sini tapi kita tidak idealis kan? Ya. Kita tidak egois kan? Tapi budaya gotong royong. Tetap kita wujudkan. Dan ini memang harus kita terapkan. Jadi sekali lagi kalau CJD Somocoro iya. Desa Minggir Sari kenapa berani dengan seperti ini? Ya karena kami melihat dari SDM. Karena kami melihat dari SDA. Untuk membangun SDM itu butuh waktu lama nggak sih? Betul sekali. Dan kalau kita membangunkan, saya bahasa kami bukan membangun SDM. Gimana? Tapi membangunkan SDM. Membangunkan berarti tangi, jenggirat. Yes. Jenggirat gitu kan? Usia SMA. Ini kan SDM-nya sudah ada. Yang berkeluarga SDM-nya sudah ada.
ada yang tertidur, ada yang sudah bangun. Bagaimana ini kita sama-sama kita bangunkan, gitu kan? Nah, di dalam membangunkan SDM ini, apakah ini seksi di dalam politik? Enggak, Mas Robi. Ya, Enggak seksi, blas. betul. Nggak seksi. Enggak seksi. SDM ini prosesnya lama. Ya. Enggak ketok. Tapi lambat laun akan merasa. Investasi jangka panjang. Sob. Yes. Yang nggak bisa langsung set dinikmati. Ya, ini makanya ketika mohon maaf untuk semuanya saja. Jadi mohon izin. Jadi kita nggak bisa apple to apple ya. Karena si jadi somo coro, ini versi kami seperti itu. Ketika kami sekarang seperti ini, berarti kami harus objektif. Ya. Dan PR kami saat ini SDM, sumber daya alam. Sekali lagi ini nggak seksi. Yang seksi apa? Infrastruktur. Cepet habis. Iya kan? Cepet habis maksudnya. DD kalau buat infrastruktur kan cepet habisnya. Dan apakah infrastruktur itu kita nggak perlu? Perlu. Karena sebagai penunjang itu tadi kan sebenarnya. Dari manakah? Kan kita banyak teman. Kita punya legislatif kok. Ya. Kita punya pemerintah kok. Kita punya BUMN, kita punya eksternal yang lainnya. Apakah semua itu harus dengan DD, dengan ADD kan enggak? Ya. Ya kan? Ada poker. Kan? Iya kan. Nah, terapan-terapan inilah yang saat ini kami jalankan, Mas Robi. Pentahelik, multi pihak, gotong royong. Nggak bisa kita ini desa berdiri sendiri. Ya, walaupun kita mempunyai konsep berdikari ini berdiri sendiri, kita nggak bisa langsung berdiri, nggak bisa. Ya. Kita harus ada eksternal, gotong royong. Minggirsari memainkan pola pentahelik. Kolaborasi dengan siapa? Pemerintah, dengan legislatif, dengan BUMN, dengan perusahaan, dengan perguruan tinggi, dengan SMK, kemudian dengan media, salah satunya dengan Persada. Selain kita punya media sendiri, ya kan? Dan yang paling utama, ketika ini sudah terwujud, berarti bagaimana kita bisa memotivasi SDM di warga kita. Iki lho, awak ade gotong royong karo iki lho. Ayo ade piye iki?